Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri saya Susilawati dan rekan saya Muhammad Hifatul Iman, Asyifa Quratul Aini, dan Afira Zazkia Agustin akan menjelaskan tentang salep dan tetes mata. Salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obatnya harus larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep yang cocok. Menurut Anif tahun 2000 halaman 110. Salep mata adalah salep steril untuk pengobatan mata menggunakan dasar salep yang cocok. Anonim tahun 1979 halaman 20. Salep mata adalah salep yang digunakan pada mata. Pada pembuatan salep mata harus diberikan perhatian khusus. Sediaan dibuat dari bahan yang sudah disterilkan dengan perlakuan aseptik yang ketat serta memenuhi syarat uji sterilisasi. Anonim tahun 1995 halaman 12. Keuntungan dan kerugian salep mata. Salep mata bekerja pada kelopak mata, kelenjar sebase, konjungtiva. Penggunaan salep mata memiliki keuntungan dan kerugian. Di antaranya adalah keuntungan. 1. Dapat memberikan bioavailabilitas lebih besar daripada sediaan larutan dalam udara yang ekuivalen. 2. Serangan dan waktu puncak absorpsi yang lebih lama. 3. Waktu kontak yang lebih lama sehingga jumlah obat yang diabsorpsi lebih tinggi. Kerugian. 1. Dapat mengganggu penglihatan, kecuali jika digunakan saat akan tidur. Bahan pembuatan salep mata. Obat salep mata harus steril, berisi zat antimikrobial, preservatif, antioksidan, dan stabilizer, menurut USP 25. Salep berisi klorobutanol sebagai antimikrobial dan perlu bebas bahan partikel yang dapat mengiritasi dan membahayakan jaringan mata. Sebaliknya dari EP 2001 dan BP 2001 ada batasan ukuran partikel, yaitu setiap 10 mikrogram zat aktif tidak boleh mengandung atau mempunyai partikel kurang lebih 90 nanometer. Tidak boleh lebih dari 2 partikel kurang lebih 50 nanometer. Dan tidak boleh lebih dari 20,5 nanometer menurut Lukas 2006. Pembuatan salep. Yang pertama, pembuatan bahan obat ditambahkan sebagai larutan steril atau serbuk steril termikronisasi pada dasar salep steril. Hasil akhir dimasukkan secara aseptik dalam tub steril. 2. Bahan obat disterilkan dengan cara yang cocok. Bila bahan tertentu yang digunakan dalam formula tidak dapat disterilkan dengan cara biasa, maka dapat digunakan bahan yang memenuhi syarat uji sterilisasi dengan pembuatan secara aseptik. 3. Tub disterilisasi dalam autoklav pada suhu antara 115 dan 116 selama tidak kurang dari 30 menit. 4. Bahan obat yang ditambahkan ke dalam dasar salep berbentuk larutan atau serbuk halus, homogenitas tidak boleh mengandung bagian yang kasar yang dapat teraba. 5. Sterilisasi mempunyai syarat uji sterilitas yang tertera pada uji keamanan hayati. Yang keenam, penyimpanan dalam tub steril di tempat sejuk. Syarat salep mata. Pertama, salep mata harus mengandung bahan atau campuran bahan yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan atau memusnahkan mikroba yang mungkin masuk secara tidak sengaja bila wadah dibuka pada waktu penggunaan, kecuali dinyatakan lain dalam monografi dan formulasinya sendiri sudah bersifat bakteriostatik. Kedua, salep mata harus bebas dari partikel kasar. Ketiga, harus memenuhi syarat kebocoran dan partikel logam pada uji salep mata. Keempat, wadah untuk salep mata harus dalam keadaan steril pada waktu pengisian dan penutupan. Harus tertutup rapat dan disegel untuk menjamin sterilitas pada pemakaian pertama. Yang kelima, dasar salep yang digunakan tidak boleh mengiritasi mata. Keenam, dasar salep memungkinkan difusi obat dalam cairan mata. Ketujuh, dasar salep tetap mempertahankan aktivitas obat dalam jangka waktu tertentu pada kondisi penyimpanan yang tepat. Yang terakhir, dasar salep mata yang digunakan juga harus bertitik lebur yang mendekati suhu tubuh. Basis salep mata.
Oculenta sebagai bahan dasar salep mata sering mengandung vaselin, dasar absorpsi atau dasar salep larut air. Semua bahan yang dipakai untuk salep mata, terutama untuk mata yang luka, harus steril dan diperlukan syarat-syarat yang lebih teliti, maka harus dibuat seksama. Vaselin merupakan dasar salep mata yang banyak digunakan. Beberapa bahan dasar salep yang dapat menyerap, bahan dasar yang mudah dicuci dengan air, dan bahan dasar larut dalam air. Bahan dasar salep seperti ini memungkinkan dispersi obat larut dalam air yang lebih baik, tetapi tidak boleh menyebabkan iritasi pada mata. Dalam beberapa hal campuran dari petroletum dan cairan petrolatum atau minyak mineral dimanfaatkan sebagai dasar salep mata. Kadang-kadang zat yang bercampur dengan air seperti lanolin ditambahkan ke dalamnya. Hal ini memungkinkan air dan obat yang tidak larut dalam air bertahan selama sistem penyampaian. Basis untuk salep mata biasanya petrolatum putih, walaupun dalam beberapa kasus basis larut air juga digunakan. Obat jika tidak larut didispersikan ke dalam basis yang disterilkan dengan panas kering dan dicampur secara aseptis dengan obat dan bahan tambahan yang steril. Keadaan steril berupa larutan atau suspensi digunakan untuk mata dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata di sekitar kelopak mata dan bola mata. FI 3 halaman 10. Larutan steril bebas partikel asing merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa hingga sesuai digunakan pada mata. FI 4 halaman 13. Sediaan mata merupakan produk steril, tidak mengandung partikel asing dalam campuran dan wadah yang cocok untuk digunakan pada mata. Keuntungan 1. Larutan mata memiliki kelebihan dalam hal homogenan, bioavailabilitas, dan kemudahan penanganan. 2. Suspensi mata memiliki kelebihan di mana adanya partikel zat aktif dapat memperpanjang waktu tinggal pada mata sehingga meningkatkan waktu terdisolusinya oleh air mata, sehingga terjadi peningkatan bioavailabilitas dan efek terapinya. Kerugiannya yaitu 1. Volume larutan yang dapat ditampung oleh mata sangat terbatas, kurang lebih 7 UL. Maka larutan yang berlebih dapat masuk ke nasal cavity lalu masuk ke jalur GI menghasilkan absorpsi sistemik yang tidak diinginkan. Miss B blocker untuk perawatan glaukoma dapat menjadi masalah bagi pasien gangguan jantung atau asma bronkial. 2. Kornea dan rongga mata sangat kurang tervaskularisasi. Selain itu, kapiler pada retina dan iris relatif non-permeable, sehingga umumnya sediaan untuk mata adalah efeknya lokal atau topikal. Obat-obat yang digunakan pada produk optalmik dapat dikategorikan menjadi yaitu miotik, midriatik, siklopegik, anti-inflamatori, agen, anti-infeksi, anti-glaukoma, senyawa diagnostik, dan anestetik lokal. Syarat-syarat sediaan tetes mata, yaitu steril, isotonis dengan air mata, bila mungkin isohidris dengan pH air mata, isotonis 0,9% berat per volume NaCl, rentang yang diterima 0,7 sampai 1,4%, berat per volume atau 0,7 sampai 1,5 berat per volume. pH air mata 7,4, larutan jernih, bebas partikel asing, dan serat halus, tidak iritan terhadap mata, untuk basis salep mata. Bahan pembuatan tetes mata,
Penimbangan bahan. Bahan yaitu atropin NaCl, dinatriedates, benzalkonium kloridum. Satuan dasarnya 10 mili, atropin 100 mg, NaCl 76,3 mg, dinatriedates 5 mg per 10 GTT, benzalkonium kloridum 1 mg per 20 GTT. Volume produksi 25 mili, atropin 250 mg, NaCl 190,75 mg, dinatriedates 12,5 mg per 25 GTT, benzalkonium kloridum 2,5 mg per 50 GTT. Pembuatan tetes mata. Dilarutkan atropin sulfat dalam sembagian aqueous, dilarutkan NaCl dalam sembagian aqueous, kedua campuran tersebut dicampur, ditambah larutan benzalkonium kloridum 50 tetes, ditambahkan larutan dinatriedates 25 tetes, larutan ditambahkan aqueous, mendekati volume akhir, cek pH sama dengan 5, ditambahkan aqueous 25 mili. Siapkan botol tetes mata dan pipetnya yang telah disterilkan secara RP. Tampung larutan atropin sulfat dengan menggunakan bakteri filter sebanyak 10,5 mili 2 botol secara aseptik. Disterilkan dalam autoklaf 121 derajat Celcius selama 15 menit. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.